Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utang yang disyariatkan adalah mengutangkan dengan tujuan mengharap wajah Allah. Jadi kalau kita memberi utang, kan memang transaksi dengan Allah. Apa tujuannya? Meringankan orang yang berutang. Oleh karena itu dilarang orang yang mengutangkan menjadikan utang sebagai sarana mengambil keuntungan dari orang berutang. Itu pemahamannya Syekh Shalih Al Fauzan, Syekh Abdul Ali Syekh, ya, Syekh Al Mubarak memahami itu. Kalau memberi utang jangan karena mau juga naik arisan. Saya kira bisa dipahami ya pemahamannya ini. Memahami, saya kira kita tidak menghukumi pendapatnya ini, tetapi cara memahaminya ya saya kira ini bertentangan dengan pendapat pertama tadi yang luas longgar. Kalau ini sedikit lebih sempit dibanding pendapat pertama. Terakhir, dalam arisan ada persyaratan akad transaksi di atas transaksi. Ya, jadi ada syarat transaksi di atas transaksi. Ya, maksudnya apa? Bahwa kau kasih pinjam saya kasih pinjam kamu. Ya, itu akad di atas akad. Ya, di sini disebutkan jadi seperti ini dalam jual beli dalam satu transaksi ya dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini hadisnya, nahan Nabi SAW. Nabi melarang apa? An bai'atain fi bai'ah. Nabi melarang dua akad dalam satu transaksi. Nah ini kemungkinan arisan yang begini Pak yang penting kita mungkin ada transaksi di atas arisan. Terus siapa yang dapat arisan dia siapkan konsumsinya. Bisa masuk kan satu? Dia siapkan konsumsinya. Nah itu sudah masuk lagi akad di atas akad. Tetapi apakah yang begini yang dilarang? Ya siapa yang dapat naik uangnya, naik nomornya, dia siapkan dia siapkan konsumsi. Saya kira bukan ini yang dimaksud. Karena tidak ada juga pihak yang dizolimi, tidak ada pihak yang dirugikan dalam perkara ini. Hukum asalnya transaksi itu dilarang dalam satu transaksi dua akad yang terjadi tidak boleh karena kekhawatirannya ada satu pihak yang dirugikan, Pak. Contoh ini cash, ini cicil. Cash, cicil. Lalu diambil barang itu pergi. Tidak jelas mana akadnya. Akad cash atau akad cicil. Pergi. Pasti dua pihak ini pembeli dan penjual pasti mempertahankan masing-masing sesuai dengan kepentingannya. Yang pembeli pasti mau ya pergi begitu saja pembeli. Dia maunya apa kira-kira pembeli? Harga yang murah kan? Berarti dia harga cash. Tapi rupanya pakai jangka waktu yang lama, 1 bulan. Dia bilang tidak jadi ku cicil, tidak jadi ku cash, ku cicil, tidak jadi ku cicil, ku cash pada 1 bulan. Di sini masalah. Sering baku marah-marah. Kau bilang cash tapi sudah lama memegang. Nah bilang ada uangku. Daripada lama, dia ambil lama waktunya tapi bayarnya cash. Ini yang bahaya. Karena itu Pak kalau pergi kasih jelas memang akadnya. Akad apa yang kita mau pegang ini? Ini yang bahaya sering terjadi. Tidak jelas akadnya antara dua akad itu yang sering terjadi. Saya mohon maaf ini terlalu panjang mungkin caraku ya. Sebelum kita tutup ada yang Fadal. Saya sama dengan bagaimana ketika misalnya saya menjual barang harganya 20.000, yang saya naikkan menjadi 30.000, saya sampaikan kepada penjual bahwa apabila Anda membeli barang dengan harga 30.000, kenapa harganya 20.000? Kemudian 2.000-nya itu sebagai sedekah. Apakah itu
masuk ke bulanan. Iya, harganya sebenarnya 20.000. Terus iya, jual 30.000. Kita bilang bahwa sebenarnya harganya 20.000, kalau kita beli itu sedekah tak? Kurang bagus, karena jual beli itu adalah transaksinya dengan manusia. Yang saya temani itu adalah bapak, dan halal mencari keuntungan. Sedangkan sedekah transaksinya ke atas. Jangan. Halal mencari keuntungan. Memang modalnya ini Pak 20.000. Kalau bapak kasih lebih, ya itu keuntunganku. Ya. Jadi bisa menjual beli itu Pak, keuntungannya disebut. Cuma tidak cocok bagi semua orang, terutama orang suka iri. Nabi bilang, banyak anak paling untung. Boleh saja bilang sekian keuntung, sekian keuntung. Yang namanya jual beli boleh disepakati. Kalau bapak ridho dengan itu, ambil. Kok tidak ada, tidak usah. Nah ini yang menjadi masalah. Sudah pi transaksi, sudah apa? Banyak anak pada untung. Nah, ini yang begini biasa bahaya. Jadi itu dua akad itu kalau seperti itu. Jadi memang harganya 20.000. Ya, kita beli 20, kita jual 20.000, terus dia bayar 30.000. Saya beli 20.000, tapi 10.000-nya ini lain akadnya lagi. Memang sudah lain, sudah selesai yang pertama jual belinya. Itu baik, selesaikan dulu. Saya bayar 20.000 sesudah dengan kita harganya. Adapun 10.000-nya, saya sedekahkan. Itu boleh. Karena harganya yang dia beli berapa? Ya tetap 20.000. Sedekahnya berapa? Ya 10.000. Beda itu. Beda dia di situ insyaallah. Seperti itu ya. Ya. Nah, ada yang lain? Fadale. Jadi yang berlaku di situ adalah bisyurut, karena dia bikin syarat. Kalau dia kasih lebih atau dia kasih manfaat tapi tanpa akad sebelumnya, tanpa ada syarat, maka itu boleh. Bahkan itu berbuat ihsan namanya. Saya pinjam 1 juta sama antum, kemudian saya kembalikan nanti, ya boleh saja saya kasih kembali berapa? Lebih 1 juta. Kan tidak ada syaratnya, tidak ada syarat mengembalikan lebih. Atau nanti pada saat bayar kita sertai, Ustaz, mangga di rumah juga sudah berbuah. Tidak ada syarat. Itu berbuat ihsan namanya. Tapi kalau disertai syarat bahwa nanti Anda sudah bayar karena manggata sedang berbuah, maka Bapak harus tambahkan 1 juta tambah 1 karung mangga. Maka mangga itu lebihnya dan itu manfaatnya. Atau serupa dengan yang lainnya. Kalau tidak ada syarat, tidak. Justru disuruh kita berbuat baik atas orang yang berbuat baik kepada kita. InsyaAllah. Jadi boleh Pak, yang penting jangan dibikin syarat. Jangan bikin syarat. Jangan bikin syarat. Kalau bikin syarat itu kewajiban. Kalau tidak ada syarat, ya itu berarti bisa berbuat ihsan, namanya tidak terikat. Saya pinjam uangnya Bapak, persis saya pakai bisnis, ada keuntungannya. Masya Allah, saya terima kasih. Bentuk terima kasihku saya tambahin, tidak ada masalah. Karena tidak ada syarat sebelumnya. Itu syarahnya Ibnu Munzir. Itu syarah bahwa beliau mengatakan selama tidak memenuhi, tidak disyaratkan dari depan. Kalau disyaratkan dari depan berarti dia bagian daripada akad, dan itu aslinya dilarang. Yang selama ini yang terjadi Pak, ada akadnya, ada syaratnya kita bikin. Saya kira begitu insyaallah. Mohon maaf segala kekurangan. Insyaallah lanjutkan yang arisan dan tidak halangan. Selama itu tadi bahwa arisan yang syar'i, arisan yang tidak membuat kezaliman satu pihak dengan yang lain. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.